Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dalam acara sharing knowledge. Kali ini saya akan berbagi pengalaman setelah saya mengikuti International Workshop on Management of the Response to Nuclear Security Event at the Nuclear Facility. Kurang lebih judulnya adalah manajemen penanganan insiden keamanan nuklir di fasilitas nuklir PLTN. Ini diadakan di Korea Selatan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2019 di Daejeon. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Maka saya pada kesempatan ini akan memperkenalkan diri. Nama saya Usup Sudiawan. Saya masuk Batan tahun 1985. Pada waktu itu saya ditempatkan di unit pengamanan nuklir UPTN-PIN, ya, waktu itu namanya, yang sekarang PKTN, ya. Pada tahun 2006 saya diangkat menjadi kepala unit pengamanan PRSG sampai dengan tahun 2013, dan tahun 2013 saya kembali ke habitatnya, ya, yaitu ke UPN PPKSN, ya, yang dulu namanya UPTN-PIN, sampai dengan tahun 2019. Nah, tahun 2019 saya pindah ke Biro Hukum, Humas dan Kerjasama di kantor Pusat Batan, ya, di bagian keamanan dan pengamanan nuklir. Ini beberapa diklat internasional yang pernah saya ikuti. Baik, latar belakang, yaitu latar belakang sharing knowledge. Kenapa berbagi pengalaman atau sharing knowledge ini sangat penting kita adakan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pengetahuan merupakan hal yang paling dicari dan paling dibutuhkan oleh manusia, ya, untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. Seperti halnya kehidupan sehari-hari, organisasi pasti akan membutuhkan pengetahuan dan analisis yang kita kenal dengan knowledge management. Knowledge management sendiri artinya adalah pengaturan dan pengetahuan. Jadi menurut Thomas Dan Van Fort, ya, bahwa knowledge management didefinisikan sebagai campuran pengalaman dan nilai informasi kontekstual, pandangan dan analisa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Ya, memang dalam hal ini mungkin saya punya pengalaman, mungkin saya punya sedikit pengetahuan, ya, di dalam pelaksanaan tugas pengamanan, ya, dengan masa kerja kurang lebih, ya, 35 tahun. Barangkali banyak pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa diceritakan kepada teman-teman, ya, bagaimana kami melaksanakan tugas pengamanan di Batan, terutama di Serpong, yang saya ini hampir masa kerja saya dihabiskan di Serpong, ya. Saya kebetulan juga adalah putra pribumi Serpong, ya. Jadi saya lahir di Serpong, kemudian sekolah di Serpong dan bekerja di Serpong, ya. Jadi kalau kata orang Betawi mau belibet di situ aja, ya, nggak kemana-mana, ya. Baik, terus apa tujuan sharing knowledge, ya? Tujuan sharing knowledge adalah untuk menyebarkan informasi yang berguna, ya, dari satu pegawai ke pegawai yang lain, dengan cara bisa dengan presentasi, diskusi, atau dengan online sharing, ya, dan lain sebagainya. Tekniknya banyak, ya, knowledge sharing itu. Ini sangat berguna, ya. Jadi terutama barangkali bagi adik-adik saya yang para junior pengamanan, mungkin ada hal-hal yang menarik, ya, di dalam pelaksanaan tugas. Mudah-mudahan dari pengalaman tersebut dapat dijadikan acuan, ya. Jadi acuan ketika ada permasalahan. Nah, barangkali ini bisa dijadikan satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian apa manfaatnya sharing knowledge?
yaitu untuk meningkatkan fungsi komunikasi antara teman. Tentu saja, jadi sama teman kita harus membina komunikasi yang efektif ya, sehingga terjadi alih komunikasi, terjadi komunikasi dua arah. Ya. Kemudian meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, ini sangat penting. Nah, kelihatannya kita kalau bicara tuh gampang, tetapi ketika bicara secara ilmiah di depan umum, ini juga perlu latihan-latihan atau jam terbang yang banyak. Nah, sharing knowledge inilah adalah salah satu wadah di dalam kita melatih kemampuan berbicara secara ilmiah tersebut ya. Tentunya pembicaraan kita adalah sangat bermanfaat ya, yang syarat dengan pengetahuan dan pengalaman kita di suatu bidang ilmu tertentu. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menceritakan tentang pengalaman saya selama melaksanakan tugas di reaktor nuklir ya, di pengamanan, sebagai pengamanan di fasilitas nuklir, terutama fasilitas nuklir yang ada di Serpong. Memang saya cukup lama, hampir seluruh waktu karir saya dihabiskan di kawasan nuklir Serpong. Kemudian juga dapat meningkatkan kerjasama dengan rekan kerja. Otomatis kalau kita komunikasi dua arah, itu kerjasama akan terjalin dengan baik ya, karena kita selalu sharing, bertukar pikiran bagaimana apabila kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, mungkin kita bisa melakukan sharing pengetahuan bagaimana untuk mendapatkan solusi-solusi di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin kita masih ragu-ragu dalam melakukan tindakan atau solusi daripada masalah tersebut. Kemudian mempermudah pegawai dalam eksplorasi dan eksploitasi pengetahuannya sebagai bukti adanya peningkatan kompetensi dalam dirinya. Jadi kalau kita tidak pernah bicara, tidak pernah berkomunikasi, kita tidak bisa melihat wah ini orang sebagai apa sih gitu. Apa sih kompetensinya di bidang expertnya apa sih. Kalau dia sudah melakukan sharing itu, oh dia adalah expert di bidang IT, dia adalah expert di bidang komunikasi, oh dia expert di bidang hukum, oh dia expert di bidang proteksi keamanan nuklir. Nah, sehingga dengan adanya sharing knowledge ini orang dapat diketahui kompetensinya. Kemudian kompetensinya itu bisa diturunkan lagi kepada juniornya atau teman-teman yang mungkin di bawahnya yang nanti melaksanakan tugas yang sama gitu. Jadi ketika mereka purna bakti itu pengalaman dan pengetahuannya dapat diturunkan kepada juniornya, sehingga kepakaran atau kompetensi daripada pegawai tersebut tidak hilang begitu saja. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing knowledge dengan kaitannya adalah diklat yang pernah saya ikuti di Korea Selatan pada bulan Juli 2019 ya. Mungkin ringkasannya bahwa di diklat itu bagaimana kita diajarkan untuk mengambil suatu keputusan ketika terjadi insiden keamanan di suatu fasilitas nuklir, terutama di PLTN. Kita melakukan bagaimana kita melakukan koordinasi, bagaimana kita melakukan komunikasi, baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Kemudian kita mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk melakukan respon secara efektif. Jadi oleh peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh tindakan sabotase atau tindakan jahat lainnya yang terjadi di fasilitas nuklir, dan kemudian mengembalikan ya fasilitas nuklir tersebut pada kondisi aman dan terkendali, atau istilahnya disebut dengan mitigasi. Jadi mengurangi dampak daripada tingkat kejadian tersebut. Memang di sini ada perbedaan ya antara keselamatan dan pengamanan. Jadi kalau keselamatan itu apabila suatu kegiatan yang dianggap itu membahayakan. Jadi secara hierarkis itu bisa dieliminasi atau dihilangkan. Tapi kalau pengamanan itu tidak bisa, dihilangkan. Nah, jadi
Bagaimana caranya? Jadi hanya menekan sekecil mungkin sehingga kejadian tersebut masih bisa ditolerir, masih bisa kita tekan sekecil mungkin, masih di dalam batas-batas ambang kewajaran di dalam sistem keamanan kita. Contohnya misalnya kita dalam pemeriksaan kendaraan, ya, kita harus buka jok mobil, harus buka pintu mobil. Bagaimana kalau misalnya itu adalah suatu jebakan, meledak, lah kita itu korban besar. Itu kalau sistem keselamatan itu tidak akan kita lakukan gitu kan. Mungkin dilakukan tapi dengan teknologi, ya, misalnya dengan scan, ya, dengan sistem X-ray. Tapi apakah di fasilitas kita sudah memiliki hal tersebut? Kemudian selama kita belum memiliki hal tersebut, apakah kita akan berdiam diri? Ya, tetap namanya kejahatan itu pasti ada, dan kita tidak tahu kapan datangnya namanya kejahatan, kapan datangnya tindakan kejahatan itu kita tidak diketahui. Waktunya, jamnya, kapan itu tidak diketahui. Ya. Tapi kalau keselamatan sudah bisa diyakini, bahwa misalnya kita melakukan pengelasan. Kalau kita melakukan pengelasan tidak pakai APD, ya, kemungkinan kita untuk terpecik misalnya percikan api las itu sudah pasti, ya, akan membahayakan misalnya mata kita. Nah, makanya kita harus melakukan APD. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang bedanya, jadi kalau keamanan itu risikonya tidak akan hilang, hanya bisa dimitigasi atau diperkecil saja. Baik, di dalam diklat tersebut kontribusi yang diharapkan, ya, dia berpartisipasi aktif secara efektif di kelas, diskusi dengan membentuk kelompok, ya, kelompok kecil, melakukan simulasi-simulasi dengan satu ringkasan skenario, ya. Kemudian memberikan umpan balik mengenai potensi ancaman yang mungkin terjadi di masing-masing negara peserta. Jadi misalnya di negara kita apa potensi ancamannya, misalnya teroris. Nah, tingkat teroris di negara kita itu seperti apa? Kemudian bagaimana kita melakukan penanggulangan? Bagaimana kita melakukan koordinasi dengan tim satuan respon internal maupun eksternal? Bagaimana kita menghubungi pihak keamanan terkait? Siapa yang bertanggung jawab ketika eskalasi insiden keamanan itu menjadi membesar? Apakah cukup hanya satuan respon internal maupun eksternal? Nah, itu merupakan menjadi sharing, ya, berbagi pengalaman di setiap negara. Jadi memang pada saat itu setiap peserta diharapkan mempresentasikan bagaimana melakukan tindakan-tindakan respon, siapa yang punya kewenangan dan berkoordinasi kemana, itu di dalam menghadapi suatu insiden keamanan bila terjadi di fasilitas nuklir masing-masing negara peserta. Kemudian sebenarnya banyak, ya, mungkin karena kita waktunya terbatas, ya, mungkin saya ceritakan mengenai studi kasus, ya, ini mengenai cukup yang terkenal studi kasus diceritakan di sini di reaktor nuklir di Amerika Serikat, ya, itu di 3 Mile Island, ya, di pusat fisik pembangkit tenaga nuklir di 3 Mile Island. Ini adalah negara di Middleton dan negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat pada 7 Februari 1993. Nah, bagaimana terjadinya ini adalah kronologis atau ringkasan cerita daripada kejadian 3 Mile Island. Itu sudah terkenal sekali, ya, 3 Mile Island itu. Jadi di sini ada seorang penyusup yang menabrakkan kendaraannya di daerah proteksi 3 Mile Island itu. PA itu proteksi area, di daerah perlindungan. Kemudian di sini sebenarnya kejadiannya tidak ada efek yang merugikan, ya, pada keamanan kecuali operasinya aja yang terhenti dan dinyatakan dalam status kedaruratan tingkat fasilitas. Jadi kedaruratan tingkat level yang rendah, ya. Kemudian penyusup ditemukan 4 jam kemudian, ya. Jadi penyusup ini ditemukan dari mulai
ada indikasinya ternyata 4 jam itu baru diketemukan ya. Jadi seperti apa kok begitu lambat, kok di keamanan di fasilitas reaktor nuklir itu kok bisa seperti itu gitu. Jadi ada penyusup baru bisa ditemukan 4 jam. Bagaimana sistem penjagaannya? Bagaimana sistem proteksi fisiknya nanti di slide selanjutnya. Kemudian satuan respon melibatkan ini juga dalam penanggulangan melibatkan respon internal maupun respon eksternal, yaitu di luar tapak ya. Kalau di kita, kalau respon internal itu ya satuan pengamanan nuklir, kemudian kalau satuan respon eksternal itu biasanya pihak kepolisian atau TNI yang bersenjata yang adanya di luar tapak. Nah, ini menjadi pelajaran penting ya yang bisa diidentifikasi ya oleh terutama oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Amerika ya, sehingga DBT-nya dirubah. Jadi ancaman dasar desainnya ini segera dirubah dengan ada kejadian ini. Ya. Jadi diambil hikmahnya bahwa peserta sistem pengamanan ditingkatkan dan ancaman dasar desainnya atau desain basis streetnya itu berubah. Gitu. Sehingga dengan ditingkatkannya ancaman dasar desain atau desain basis street, maka tingkat keamanan atau tingkat sistem proteksi fisiknya ya otomatis akan ditingkatkan. Ini kronologis kejadiannya pada hari Minggu 7 Februari 1993 di mana PLTN di Three Mile Island ini sedang beroperasi dengan kekuatan penuh ya. Pada jam 5.30 setengah 6 itu jembatan terbuka untuk lalu lintas untuk mengakomodasi daripada pertukaran ship. Ya. Ini jam itu seperti biasa di sini ada 3 ship. Ya. Jadi itu ship pertama itu jam 6 jadi ada pertukaran ship jam. Jadi itu pintu terbuka. Kemudian pada 6.35 kendaraan bergerak. Ada kendaraan bergerak dari jalur keluar melanjutkan ke pintu gerbang utara tanpa henti. Jadi dia bablas ya masuk ke sana gitu. Apakah ini disengaja atau tidak? Tapi pada 6.53 kendaraan melaju ya melalui daerah proteksi pada gate pertama dan menabrak pintu sliding atau pintu roll up gedung generator. Nah ini mungkin kita perlihatkan sistem pengamanan di Three Mile Island ya, sangat sederhana sekali ya di situ. Barriernya pagarnya hanya satu ya, jadi tidak ada misalnya di sini pos penjagaan tidak ada di situ ya. Kemudian juga tidak ada penghalang lain sehingga hanya ketika kendaraan menabrak pintu tersebut dia bisa langsung masuk ke dalam fasilitas nuklir. Nah ini kira-kira layoutnya. Jadi ini di generator ya, jadi di gedung generator. Kemudian setelah menabrak penyusup itu bersembunyi di gedung generator di PLTN di PLTN ya, di bagian gedung generatornya. Jadi ini telah diselusuri gitu kan jadi awalnya terlihat diselusuri oleh tim respon internal tidak ketemu sampai dia berkoordinasi kemudian dengan tim respon luar ya. Begitupun tidak ketemu. Tapi terlihat gitu di sana itu ada mobil ya, ada mobil yang tadi mobil penyusup itu. Tapi para penjaga ini khawatir jangan-jangan mobil tersebut ada bomnya sehingga dia tidak berani gitu mengutak-atik atau melakukan tindakan apapun
atau mengidentifikasi mobil tersebut karena memang tidak punya kemampuan untuk menjinakkan bom. Jadi setelah 4 jam kemudian baru ketemu penyusup tersebut ya. Jadi penyusup tersebut ternyata seorang laki-laki berumur 31 tahun yang tinggal di komunitas dekat fasilitas PLTN tersebut dengan ibunya. Jadi status penyusup tersebut adalah pengangguran. Dia juga tidak ada punya sejarah pendidikan militer atau minat dia senang dengan senjata api. Terus kemudian ternyata orang tersebut adalah dalam perawatan rumah sakit karena depresi dan dari beberapa tempat. Jadi ini ternyata orang yang melakukan orang stres ya, jadi bukan penjahat gitu. Jadi orang stres nih. Nah, kemudian penyusup ini kan tidak bersenjata ya, dia saat ditangkap ya dia tampak bingung gitu, seolah-olah dia tersesat nih. Dia sebenarnya kayak kebingungan juga dia kenapa dia masuk ke situ. Tapi dia memang motifnya ini belum jelas juga bahwa dia masuk situ untuk apa, tetapi dia sudah memperingatkan ya atau dia memberi informasi pada kerabat atau temannya bahwa nanti tontonlah berita gitu karena dia akan terkenal. Jadi motivasinya dia ingin terkenal gitu ya. Malu orang stres gitu. Ternyata yang masuk bukannya penjahat tapi orang stres. Tapi karena memang sangat minimnya pengetahuan pengamanan di fasilitas nuklir tersebut sehingga tidak bisa tidak mendeteksi keadaan sesungguhnya siapa yang menerobos sistem pertahanan keamanan di fasilitas PLTN Mel Island tersebut. Kemudian ini beberapa pembelajaran untuk di Mel Island yang merupakan satu efisiensi ya sebenarnya karena kekurangannya kompetensi dan pengetahuan dari petugas pengamanan di fasilitas tersebut. Nah sebenarnya ini sudah terjadi juga Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengalami gitu. Jadi kita di kawasan nuklir Serpong itu pernah ada masuk orang gila gitu ya. Orang gila yang penduduk setempat ya. Kebetulan orang gila tersebut adalah ya teman SMP saya gitu. Jadi ya maaf, taluki dengan nama saya aja karena kenal gitu. Ya, dia terobsesi bahwa dia itu adalah seorang miliuner yang menguasai kawasan Puspitek. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan menggugat tanah Puspitek. Orang stres ini. Dia sudah bawa tanaman, bawa cangkul dia untuk akan menanami di sekitar reaktor ini beberapa tanaman seperti ada serai, ada tanaman singkong dan lain-lain. Nah ini susah juga nih, teman-teman bingung nih. Panggil saya, pas saya lihat, oh ini teman saya. Gitu. Jadi ya pengalaman tersebut, kelihatannya garang juga Pak. Jadi dia bawa parang, bawa macam-macam lah senjata tajam gitu kan. Bawa cangkul juga, bawa golok juga, bingung gitu teman-temannya. Wah ini akhirnya dipanggil saya kebetulan kenal. Ternyata orang ini adalah orang stres yang dulu teman SD saya gitu. Jadi saya kenal gitu. Jadi saya panggil, bisa saya ajak komunikasi. Akhirnya ya saya ajak pulang ya dengan mudahnya karena kenal gitu ya. Diajak bicara lah seperti apa gitu. Nah ini juga pengalamannya. Kemudian juga pengalaman tersebut bukan aja dari luar juga dari dalam Pak. Jadi banyak pegawai kita juga yang mengalami stres tersebut ya. Di dalam itu ada yang ngamuk, ada yang ya macam-macam, ada yang berkelahi ya memang. Kemudian juga sampai ada yang memecahkan kaca dan lain-lain. Nah, setelah itu kami berpikir bagaimana kalau kita memang punya peralatan, punya misalnya senjata, tapi kan senjata itu adalah terakhir ya kita pergunakan. Jadi kalau bisa dengan cara-cara persuasif, kalau tidak persuasif, tapi tidak bisa menangkap penyusup tersebut tanpa melukai. Nah, akhirnya saya menjadi
bagaimana solusinya ketika terjadi hal tersebut. Nah, ada orang stres misalnya masuk lagi di fasilitas. Nah, akhirnya saya berpikir, akhirnya saya buat suatu senjata yang tidak melukai, ya, tidak menyakiti. Maka saya buat sederhana aja senjata itu, dan saya buat jala, gitu ya. Jala seperti untuk tianggul sepak bola, yang agak besar dari tambang. Nah, ini kita pernah juga kita pergunakan, ya kita menangkap orang stres gitu. Alhamdulillah kita tanpa melukai tapi bisa melumpuhkan. Itu suatu pengalaman ya yang kita laksanakan saat ini. Kita punya 3 jala itu di kawasan nuklir Serpong, dan setelah kita dilakukan audit oleh Bapeten, ini menjadi best practice ya, di dalam melakukan tindak-tindakan represif ya. Apabila terjadi ada penyusup atau misalnya apa yang memang harus dilakukan tindakan pengamanan. Jadi kejadian ini menjadikan pembelajaran di bagi NRC, atau NRC itu adalah pengawas tenaga nuklir di Amerika ya. Kalau kita Bappetennya di Indonesia, yaitu dia melakukan penyelidikan, mengidentifikasi ya, beberapa faktor penyebab kenapa terjadi seperti itu, gitu kan. Sampai penyusup masuk 4 jam kemudian baru dapat diketahui apa sih kelemahan-kelemahannya. Ternyata sistem proteksi yang ada tidak dapat mencegah kendaraan yang bisa menerobos sistem keamanan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ketika pernah berkunjung ke kawasan nuklir itu, setelah pintu gerbang itu Pak, itu ada beton-beton ya Pak ya, beton-beton yang kita pasang zigzag. Nah, itu adalah salah satu barrier atau salah satu penghalang bagaimana mobil itu dapat dikendalikan agar tidak berjalan lurus sehingga kecepatannya dapat dikendalikan. Ya, bila dia melakukan penerobosan dengan menabrak portal atau pintu gerbang, mungkin pintu gerbangnya karena kecepatannya tidak tinggi, sehingga tidak akan sampai dia dapat menerobos atau tidak dapat merobohkan pagar atau pintu gerbang di fasilitas kita. Itu salah satu contohnya gitu. Kemudian di sini ada strategi proteksi yang tidak efektif ya, yaitu karena tadi tidak ada istilahnya sistem pertahanan berlapis atau defense in depth-nya itu tidak ada gitu ya. Cuma hanya ada satu pagar, tidak ada sisi lain. Bahkan kalau di reaktor-reaktor nuklir zaman sekarang itu ya, pada saat ini itu sangat ketat sekali ya, sistem delay itu sangat tinggi sekali ya. Jadi dia berlapis-lapis ya. Ada beberapa barrier apabila sistem sensor dan lain-lain tidak bisa menghentikan kendaraan. Jadi kendaraan itu bisa aja secara otomatis dapat dihalau ya oleh misalnya ada sistem hidrolik, ada lain-lain. Kemudian tidak ada pengejaran ya, karena kurangnya peralatan ya. Jadi ya sudah, kalau ada yang masuk dicariin sudah tidak bisa ditemukan, ya sudah ditinggal saja gitu ya. Kemudian senjata satuan respon disimpan di lokasi yang terisolasi. Jadi senjatanya amanah ditaruh di belangkas, ditaruh di dalam. Tapi ketika ada kejadian, nah ini agak susah juga gitu kan. Sebenarnya yang namanya senjata itu harus melekat ya, itu peralatan yang melekat di pengamanan. Senjata, borgol itu sebenarnya harus melekatnya. Ketika ada kejadian ya kita tidak perlu lagi mencari-cari kunci lemari tempat penyimpanan senjata. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernahkah di kita? Pernah Pak, saya pernah mengalami itu. Itu pada awal-awal pembangunan di reaktor dulu ya. Waktu itu ada satpam proyek melaporkan ada maling masuk ke kawasan kita. Pas kita masuk ternyata kita belum bawa senjata loh, senjata kita masih di pos gitu kan. Jadi pas dia ini kita ngambil senjata dulu kan ke pos. Pas sudah lewat ya. Ya akhirnya ya lenyap lah pencuri tersebut, tidak bisa kita menangkap karena
dia bawa bersenjata, kita tangan kosong. Nah, kita sementara harus balik kembali ya ke pos untuk mengambil senjata. Nah, itu menjadi pengalaman-pengalaman. Mudah-mudahan bagi junior kami jangan seperti itu ya. Jadi namanya peralatan kita patroli itu harus lengkap ya. Ya, borgol misalnya, senjata ya itu harus kita sandang, harus melekat di badan kita melakukan patroli. Nah, memang ada kekhawatiran teman-teman yang lain ya, senjata kalau kita melekat di kita nanti khawatiran bisa disalahgunakan atau seperti apa. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa setiap pemegang senjata itu ada izinnya. Jadi sebelum dia memegang senjata itu dia harus punya izin. Izin itu sebelum dia memperoleh izin dilakukan ada latihan menembak. Kemudian dia dites psikologinya, ya. Jadi ada psikologi, ya, tes psikologi. Dia tidak sembarangan teman yang pegang senjata itu. Makanya ketika kita melakukan sesuai dengan prosedur ya, itu saya rasa tidak masalah ya. Kemudian di situ jadi latihan tugas pengaman kurang memadai, kurangnya peralatan komunikasi ya dan lain-lain, sehingga ya itulah tadi kejadiannya, sehingga penanganan ketika terjadi insiden ya itu tidak maksimal. Kemudian komando, kendali, dan komunikasi ini hal-hal yang sangat penting ya, yang harus dilaksanakan di dalam tugas pengamanan ya. Kita harus jelas perintahnya, kemudian kita di bawah kendali siapa, dan kita harus melakukan komunikasi ya. Ya, di situ ceritakan bahwa lengahnya pemantauan karena kurangnya keterlibatan petugas penilai di pusat pengendalian, di Central Administration ya, di pusat pengendalian. Jadi ketika sudah terlihat ada yang mencurigakan ya cuek aja petugasnya, karena ya kurang aware lah gitu ya terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sehari-hari itu, atau biasa lah itu orang sip lah gitu. Tapi kita harus kenal itu kok mobilnya beda. Nah, misalnya kalau ada hal-hal keganjilan seperti itu, nah itu kita harus periksa lagi ya, kita harus analisis lagi. Kemudian petugas meninggal pos ya, setelah pencarian itu petugas meninggal pos tanpa diarahkan ya, karena petugas internal sendiri nggak paham kemana larinya gitu kan. Kemudian komunikasi yang tidak efektif antara di keamanan internal atau satuan perespon dalam dengan satuan perespon luar, jadi komunikasinya kurang baik ya. Kemudian di sini ada penangguhan prosedur keamanan normal untuk akses di proteksi area, yaitu tidak dideklarnya jadi hanya konsen kepada operasi reaktor ya. Kemudian sini ruang kendali dan operasi ya, kepedulian terhadap keselamatan pribadi mempengaruhi semua keputusan dan menurunkan respon. Jadi tadi karena dia khawatir dengan adanya mobil itu yang berisi bom, sehingga semuanya takut gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang tidak terlatih ya. Nah, tidak terlatih bagaimana menghadapi situasi tersebut, sehingga ya udah kita menyelamatkan diri ya, melakukan tindakan langkah 1000. Nah, itulah karena kurangnya pelatihan petugas pengamanan di Terminal Island. Kemudian tindakan emergensi, fasilitas tidak mendeklar keadaan darurat, kemudian tidak ada notifikasi kedaruratan di situ, dia hanya memberhentikan operasi, kemudian fokus pada insiden keamanan. Jadi dia tidak menyadari sebenarnya insiden keamanan itu bisa berubah ya menjadi darurat radiologis ya, atau kedaulatan nuklir. Tindakan keamanan bisa melakukan dia sabotase di teras reaktor ya. Itu kan kalau misalnya dia meledakkan teras reaktor ya kan terjadi kedaulatan nuklir. Harus dicegah secepat mungkin
jangan sampai insiden keamanan itu menjadi kedaulatan nuklir. Memang insiden keamanan ketika dia tidak menyebabkan kedaulatan radiologis, tidak ada paparan keluar, maka selesai, tidak terjadi kedaulatan nuklir, hanya insiden keamanan. Jadi di sini memang karena orangnya tidak terlatih, kurang care, sehingga kesulitan sekali di dalam menerapkan prosedur-prosedur keamanan di fasilitas di terminal airan. Nah, ini pembelajaran bagaimana dari kejadian tersebut untuk langkah-langkah perbaikan. Jadi peningkatan dalam program kedaulatan ya ini ya dilakukan oleh badan pengawas ya. Kemudian koordinasi yang lebih erat antara satuan perespon internal dan perespon eksternal dan instansi keamanan terkait. Kemudian persyaratan ya, jadi persyaratan sistem proteksi fisik diperkuat dengan adanya misal dipasang barrier, dipasang alat sensor dan lain-lain. Kemudian di perubahan ancaman dasar desain atau desain basis state untuk memasukkan bagaimana ketika terjadi fasilitas kita ini dimasukkan oleh bom ya, di kendaraan. Nah, itu dilakukan jadi di ancaman dasar itu ditingkatkan. Jadi di situ ada skenario di ancaman dasar desain. Jadi seolah-olah disenariokan bahwa suatu ketika akan ada bom mobil ya, bom yang berbuatan mobil ke dalam reaktor. Bagaimana melakukan penanggulangannya? Nah, ini harus dilatih, yang namanya latihan kontingensi. Ya, siapa berbuat apa untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi ketika adanya bom mobil. Kemudian perbaikan sistem keamanan PLTN di seluruh Amerika Serikat itu dengan sistem penilaian yang ditingkatkan, ya sistem proteksi fisiknya dengan peralatan fisik ditingkatkan, kemudian efektivitas komunikasi dua arah antara tim kedaulatan dan keamanan fasilitas ya ini direvisi semua itu. Kemudian tinjauan kinerja berkala yang melakukan pengamanan berlapis di fasilitas. Jadi setiap fasilitas itu dilakukan tindakan pengamanan berlapis ya. Baik itu dari tim respon, baik itu dari peralatan ya. Jadi sistem proteksi fisiknya itu ditingkatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini beberapa foto kegiatan ketika saya mengikuti workshop. Ini foto bersama, kemudian kita di lab, kemudian di dalam kelas dan ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama workshop di Korea Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sharing knowledge yang saya dapat sampaikan. Intinya adalah bagaimana kita melakukan manajemen atau melakukan proses tindakan mitigasi ketika terjadi insiden keamanan di fasilitas nuklir. Itu barangkali inti daripada diklat yang saya ikuti. Jadi bagaimana sistem komunikasi, komandonya seperti apa, kita harus menghubungi siapa, tindakan apa yang kita lakukan gitu. Baik itu ketika terjadi indikasi, terjadi ancaman, sampai dengan misalnya sampai terjadi pasca kejadian. Nah, kemudian pasca kejadian bagaimana kita memulihkan kembali fasilitas kita sehingga aman, terkendali ya, atau melakukan mitigasi agar fasilitas kita dapat beroperasi sedia kala. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.